Itu kalau di Indonesia itu keluarga yang ngurus. Pas di sini mau nggak mau kita sendiri. Jadi mulai dari ngurus tali pusatnya sampai jatuh, terus mandiinnya. Jadi Umi itu nggak mandiin Mutmainah selama 2 bulan karena takut, suami juga takut mandiin. Jadi Mutmainah selama 2 bulan nggak dimandiin. Kita hanya lap aja pakai kain basah ya. Dede Yusuf, Umi, Kakak Ina, Abang Ahmad, Abi yang paling kece. Kali ini kita mau ngapain? Apa ya? Kali ini kita mau cerita-cerita, guys. Cerita. Dari judulnya udah tahu kan kita mau ngapain, mau cerita apa? Dede mau cerita apa? Enggak tahu ini. Telepon sekali. Oke. Dede Jangan, cerita. Yusuf. Dede cerita apa, Dede? Oke. Jadi sekarang Umi udah berapa bulan? Udah 9 bulan. Dan kita sekarang menunggu waktu lahiran pemirsa. Mohon doanya, semoga Dede baby sehat dan selamat sampai lahiran. Amin. Oke. Dan tinggal Kakak Mutmainah sama Umi. Karena tim-tim yang lain lagi sibuk sendiri. Oke. Sekarang Kakak Mutmainah sama Umi mau cerita ya. Cerita tentang bagaimana kesulitan dan rintangan kita hamil dan melahirkan di negara orang, yaitu di Mesir ya, khususnya di Mesir. Jadi ini cerita khusus pengalaman Umi sendiri ya, Umi dan keluarga Umi. Jadi Umi awal mula datang itu tahun 2012 akhir Desember. Ternyata sampai di sini Umi langsung hamil. Dan hamil anak kedua, ini namanya Kakak Mutmainah. Jadi Umi nikah itu usia 18 tahun ya, masih SMA kelas 3. Jadi waktu itu karena Abi mau kuliah di Mesir, jadi kita terpaksa nikah ya. Tapi alhamdulillah pihak sekolah masih mengizinkan Umi tetap sekolah, masih melanjutkan studi sampai selesai SMA ya. Jadi Abi itu kakak kelas. Abi itu kakak kelas 3, Umi kelas 1, dia kelas 3. Jadi kita perbedaannya 3 tahun lebih ya. Jadi Abi itu kelahiran 86, Umi kelahiran tahun 90. Ketemunya di Pondok Pesantren Al-Khairat. Jadi kita berteman sampailah kita karena berteman sampai menikah. Jadi kita berdua sama ya, Abi sama Umi tuh tidak suka pacaran, tidak suka main-main. Cuman ya begitu ya, kita disatukan dalam keadaan yang sesuai keadaan kita waktu itu. Umi adalah tulang punggung keluarga, sedangkan Abi seorang anak yang berjuang sendiri menuntut ilmu dia. Jadi dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun pergi menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bertemu di Pondok Pesantren Al-Khairat Ternate.
Kita ketemu itu tahun 2006. Iya, 2006 itu Umi masih SMA kelas 1 sampai 2007, 2008. Abi lulusan itu tahun 2006 dia. Iya, 2006, 2006 lulus SMA-nya dia. Karena Abi mau kuliah di Mesir di Universitas Al-Azhar. Jadi Umi waktu itu karena orang tua juga senang sama Abi, jadi ya mau gimana terpaksa kita nikah. Jadi waktu itu banyak lah omongan-omongan orang, yang jelas kita jalanin aja. Jadi kata orang begini-begini, kita nggak ada urusan. Dan Umi pun hamil masih kelas 3 SMA ya. Jadi ya tahulah kalau kita hamil dalam keadaan bersekolah itu banyak fitnah-fitnah di sana, fitnah di sini, orang ngomong ini nggak jelas. Ya kita jalanin saja. Alhamdulillah 2008 Umi sama Abi itu nikah. Dan Umi masih menempuh pendidikan SMA. Sampai lulus SMA itu sebenarnya Umi masih SMA itu Abi sudah tes, dan dia itu sebenarnya sudah awal tes itu nggak lulus ya. Jadi dikirim ke Palu, di Palu 1 tahun, balik lagi ke Ternate. Di situ dia tes lagi, mau menuju ke Universitas Al-Azhar kan, mereka tes di Depak. Alhamdulillah tes yang kedua Abi lulus. Tapi itu ada masalah, dia ditipu sama sama ini ustadz yang ngurus mereka ke Mesir. Tapi kita udah nikah, dan dia waktu itu berangkat sebenarnya Umi sudah lahiran. Itu pas Umi lahiran dia mau berangkat, cuman karena dia kena tipu, dan Abi itu orangnya pendiam ya, dan dia itu jarang marah waktu itu. Dia tidak tahu yang namanya marah kalau Abi itu. Dan setelah kita nikah itu Abi gagal berangkat, dan Abi kuliah lagi di Ternate, melanjutkan studi karena kita tidak mau putus sekolah. Umi juga lanjut di Stain, tapi ya Allah punya rencana sendiri ya. Kalau Abi itu masih ada peluang untuk ke Mesir. Dari situlah kita berusaha supaya Abi itu ke Mesir. 2008, 2009, 2010. Dia kan 2008 sebenarnya mau berangkat ke Mesir, tapi 2010 alhamdulillah ada teman-teman yang pulang katanya masih bisa lanjut diajar. Tapi kita itu dalam pilihan yang sulit ya, karena di waktu itu Umi juga baru masuk kuliah dan punya anak 1, dan kita nggak punya apa-apa. Kita nikah itu nggak ada apa, maharnya cuma 5.000 perak 50 perak, maharnya itu doang. Kita tidak ada mewah-mewahnya, karena memang kita orang yang berkecukupan ya. Berkecukupan, dibilang miskin gak miskin, dibilang kaya gak kaya, tapi ya berkecukupan alhamdulillah. Dan alhamdulillah Abi itu ke Mesir itu dengan hasil keringat kita sendiri, kita berdua ya, usaha kita berdua. Sama ada anak yang kita asuh, kita bertiga yang berjuang sampai Abi ke Mesir. Kita memang niatnya Abi itu harus ke Mesir. Alhamdulillah 2010 Abi berangkat ke Mesir. Dan karena kita itu belum diketahui sama teman-teman yang lain kalau kita tuh sudah nikah. Kita memang dari dulu sengaja kita simpan kalau memang kita tuh udah nikah, karena takutnya Abi gagal berangkat. Tapi ujung-ujungnya Abi gagal berangkat juga, walaupun mereka nggak tahu. Ada halangan dan rintangan yang lain. Ada halangan dan rintangan yang membuat Abi itu nggak bisa ke Mesir. Tapi alhamdulillah semua itu ada hikmah ya. Abi berangkat ke Mesir 2010 ya. Iya 2011, 2012 kita pisah itu berapa tahun? 1 tahun lebih. Umi 2012 nyusul. Abi kesini 2011 kalau nggak salah, lupa ya. 2008, 9, 10, 11. Iya, Abi kesini 2011. Umi nyusul 2012 akhir Desember.
sama Ahmad. Anak yang pertama lahir di Indonesia, di Ternate. Karena mungkin saking lamanya kita pisah, kita nggak tahu ya, pas ketemu jadilah ini si Mutmainah anak kedua. Dan kita kesini itu memang kita udah habis-habisan, nggak ada uang, nggak ada simpanan. Dan saya pribadi itu masih tulang punggung keluarga, masih tulang punggung mama dan bapak, walaupun saya udah nikah. Mereka masih bergantung di saya. Dan saya kesini pun dengan uang, dengan kerja keras sendiri sama anak yang kita asuh itu. Kita berusaha sampai saya sama Ahmad nyusul Abi ke Mesir. Karena kita kalau bisa lama-lama itu nggak baik ya. Waktu itu kalau lama mungkin kita udah cerai juga karena banyak cobaan di sana. Alhamdulillah kita masih disatukan, masih berjodoh. Dan Umi menyusul. Umi waktu itu kesini itu nggak tahu bahasa sama sekali ya, nggak tahu. Kalau bahasa Inggris bisa sedikit-sedikit, bahasa Arab sedikit-sedikit, tapi Umi lebih fasih ke bahasa Inggris karena memang Umi dari dulu pasti maksudnya suka bahasa Inggris. Jadi ya ada modal bahasa Inggris sedikit ya. Itu cerita, maksudnya cerita awal sebelum Umi hamil, Umi kesini, maksudnya lika-liku kita itu gimana di Indonesia. Setelah kesini, Masya Allah kita nggak ada, kita bukan orang pembisnis, bukan orang kaya. Kita kesini karena niatnya untuk belajar ya. Alhamdulillah Allah itu kasih rezeki aja kalau kita mau berusaha. Sampai di sini, sampai di sini Umi hamil ya, hamil. Dan Umi itu nggak bisa bahasa Arab. Umi itu kan walaupun bahasa Arab Fusha ya, di sini Arab Mesir itu beda bahasanya. Dan nyampe di sini kita itu berusaha satu, kita kumpulkan uang lahiran. Sedangkan Umi baru di sini, belum tahu keadaan di Mesir. Abi juga walaupun sudah 1,5 tahun di Mesir, dia nggak pernah kerja di luar. Kerjanya cuman paling di rumah makan orang Indonesia. Kalau kerja kayak di orang Mesir itu belum pernah dia, jadi dia nggak tahu bagaimana keadaan di Mesir, belum terlalu berpengalaman di luar. Nyampe di sini Umi hamil. Hal yang paling menyedihkan itu kita satu, jauh dari keluarga, jauh dari bapak sama mama ya. Itu yang kedua, keuangan kita itu waktu di sini udah habis-habisan, nggak ada uang simpanan kita. Walaupun 100.000 itu udah nggak ada, udah bersih semua. Jadi kita ke sini itu cari uang untuk uang rumah, uang makan. Jadi pertama jauh dari keluarga, yang kedua nggak ada uang. Alhamdulillah kita dibantu sama PPMI waktu itu. Jadi Umi lahiran Mutmainah. Kesulitan pertama yang buat Umi pribadi itu bahasa. Jadi pas lahiran itu lucu. Lahiran itu baru dokternya nggak bolehin suami masuk. Jadi Umi sendiri di dalam ruangan. Dan juru bahasa Umi yang perempuan pun dia nggak bisa masuk. Ada teman yang temanin Umi untuk lahiran, tapi dia nggak bisa masuk, di luar aja. Jadi ya itu satu, kita harus berani mentalnya. Umi itu pokoknya nggak bisa bahasa, kendalanya. Makanya pas lahiran itu agak kesulitan di Umi pribadi, di dokter. Itu salah satu kesulitan yang paling berat yang Umi lalui ya di sini. Itu hamil kedua, anak kedua itu paling sulit karena kita kekurangan uang. Terus Umi nggak bisa bahasa sama sekali. Terus Umi baru berapa bulan di sini. Jadi Umi lahiran itu dan Mutmainah ini walaupun anak kedua, Umi itu tidak bisa ngurus, tidak bisa mandiin, maksudnya kayak anak pertama. Soalnya waktu di Indonesia si Ahmad itu yang ngurus mama. Jadi Umi itu cuman taunya nyusu itu aja, gendong pun masih takut si Ahmad. Sampai berapa bulan baru Umi bisa ngurus Ahmad. Itu pun belum bisa dimandiin.
Si Ahmad sudah besar baru Umi yang mandiin, karena mama semua yang ngurus waktu di Indonesia. Jadi enaknya di situ, kalau di Indonesia itu keluarga yang ngurus. Pas di sini mau nggak mau kita sendiri. Jadi mulai dari ngurus tali pusatnya sampai jatuh, terus mandiinnya. Jadi Umi itu nggak mandiin Mutmainah selama 2 bulan karena takut, suami juga takut mandiin. Jadi Mutmainah selama 2 bulan nggak dimandiin, kita hanya lap aja pakai kain basah ya, karena waktu itu dia lahir bulan September September itu sudah masuk dingin. Jadi ya lumayan udah mulai dingin. Jadi Umi juga takut mandiin Mutmainah waktu itu. Jadi kesulitan demi kesulitan itu kita lalui, dan semua itu kita belajar, menjadi pelajaran buat kita itu. Itu anak pertama. Jadi anak pertama ini kesulitan itu pertama pisah dari keluarga. Baru pertama kali Umi jauh dari mama dan saudara-saudara itu. Anak yang kedua ini lahiran pertama kali di Mesir, itu jauh dari keluarga. Terus kita masalah keuangan. Memang waktu itu kita nggak ada uang, tapi alhamdulillah dibantu. Terus yang ketiga, kita itu mandiri karena nggak ada yang ngurus. Dan uniknya di Mesir itu kalau kita habis lahiran itu disuruh pulang. Pas turun dari meja operasi langsung disuruh pulang. Saya itu pas habis lahiran disuruh pulang. Sedangkan saya itu waktu kontraksinya Mutmainah itu lama. Dia tuh kontraksinya dari jam 12 malam, lahirannya jam 12 siang. Lamanya 12 jam. Itu kesulitannya di situ. Jadi lahiran di Mesir itu kayak gitu. Jadi kita butuh kesabaran ekstra, dan memang kita harus kuat ya, kuat mental. Karena orang Mesir itu, mereka itu anggap kita tuh kayak ikan, dibanting-banting sana banting sini. Kita lahiran aja ditarik-tarik kayak anak kucing. Jadi mereka orang Mesir tuh kasar gitu. Kalau kita orang Indonesia tuh lembut-lembut. Ini pas lahirannya aja ya Allah, saya tuh sudah ketakutan gitu, karena memang pelayanannya kasar. Dan memang bagus juga karena kita cepat sembuhnya. Pas habis lahiran keluar dari ruang operasi, Umi lahirannya normal ya, nggak sesar. Alhamdulillah, walaupun dia lama, dokternya sabar. Karena dokter tahu Umi penakut suntik, jadi mereka berusaha supaya Umi bisa lahiran normal. Habis lahiran itu Umi disuruh pulang, sedangkan Umi itu kan nggak tidur malam. Tidak tidur, tidak makan lagi. Itulah masalahnya Umi. Jadi pas habis lahiran Umi bilang mau tidur dulu ini, walaupun dipaksa Umi nggak bisa bangun karena mata udah berat sekali ya. Perjuangan lahiran Mutmainah ini Masya Allah. Katanya anak perempuan itu kurang sakit, tapi pengalaman Umi dia yang paling sakit. Antara Mutmainah dan kakaknya paling sakit dia, karena lama kontraksinya ya. Dan setelah itu Umi disuruh pulang, Umi nggak mau pulang, Umi tidur. Dan waktu Umi lahiran itu memang di sini tuh beda-beda dokter, tergantung dokter itu bayaran rumah sakit itu tergantung dokter ya. Jadi waktu itu alhamdulillah Umi dapat yang paling murah, dokter yang paling murah waktu itu. Itu pun kita hampir nggak bisa bayar karena ya tahu lah kita pertama datang di Mesir nggak ada uang. Soalnya belum ada pekerjaan, Umi nggak ada pekerjaan waktu kesini. Jadi Umi tuh hanya bantu-bantu Abi aja di tempat kerjanya dia itu. Umi bantu-bantu masak. Itu disewa di situ. Umi masak, dibayar gitu. Tapi itu bukan satu pekerjaan yang tetap ya, karena itu hanya sementara. Setelah itu Mutmainah ini Masya Allah memang paling sulit menurut Umi. Itu lahiran yang paling sulit ini Mutmainah ya, walaupun dia anak perempuan. Jadi kita kayak mulai dari awal lagi gitu. Kita nggak bisa kita nggak berani mandiin.
gendong pun takut, abinya takut, saya takut. Karena untungnya si Mutmainah ini dia badannya besar, jadi kita ada sedikit keberanian gitu. Soalnya dari dulu yang ngurus anak pertama itu mama, jadi Umi itu kayak pertama lahiran gitu Mutmainah tuh, padahal dia anak kedua ya. Terus anak ketiga ini Mutmainah udah selesai ya, jadi banyak rintangan juga ini Mutmainah waktu lahiran. Kita nggak ada uang, kita pertama datang, Umi nggak bisa bahasa. Terus ya belum ada pekerjaan yang maksudnya bisa menghidupi kita gitu, dan kita masih terkatung-katung masih terkatung-katung di Mesir gitu. Kita nggak kayak teman-teman yang bisa minta bantu di Indo. Sedangkan saya ini kan tulang punggung mama dan bapak itu. Seharusnya saya yang kasih uang, bukan saya yang minta. Itu belum pernah saya kalau minta uang sama orang tua. Kita kesini aja, kita berusaha sendiri ya. Terus setelah itu anak ketiga itu Yusuf. Yang pertama itu Ahmad, dia kelahirannya di Indonesia. Yang kedua Mutmainah. Jadi Ahmad itu dia nama aslinya Muhammad, cuma dipanggil Ahmad. Ini Mutmainah. Setelah itu Yusuf. Kesulitan yang kita alami sama Yusuf waktu lahiran gak jauh beda sama Mutmainah juga. Dia kita hamil Yusuf itu ya tahulah, tapi dulu itu kita serumah 2 orang, jadi kita bayar itu agak ringan. Setelah Mutmainah sedikit besar, ada teman yang serumah sama kita itu pulang ke Indonesia, jadi kita terpaksa bayar rumah sendiri, bayar listrik sendiri, semuanya serba kita sendiri. Dulunya tuh kita patungan ya, 2 orang, jadi teman yang berkeluarga sama kita satu rumah. Jadi kayak uang rumah itu waktu itu 800, itu kita bagi 2, teman 400, kita 400. Tapi sekarang sudah nggak ada 800, di atas dari 1000 atau 1 juta, di atas dari 1 juta ini. Jadi waktu Yusuf itu rumah kita naik ya 1200. Jadi kita kewalahan bayar uang rumah, kewalahan bayar uang listrik, uang gas, lampu. Listrik itu lampu ya. Uang listrik, uang gas, uang air. Tapi waktu di atas kita belum bayar air ya. Rumah yang pertama di atas ini kita dulu di rumah di lantai 3, sekarang di lantai 2. Jadi kesulitan yang kita lalui saat hamil Yusuf itu nggak jauh beda sama Mutmainah. Dulu Mutmainah kita masih ada teman, jadi kita bayar uang rumah itu masih patungan. Pas lahiran Yusuf, hamil Yusuf itu kita sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Kita sama suami, saya sama suami. Jadi kami itu buka warung makan di rumah. Warung makan tapi di delivery gitu buat orang Indonesia. Alhamdulillah dengan rumah makan itu kita bisa bayar uang rumah, bisa sendiri kita tanganin. Cuman uang lahirannya itu kita masih pikiran, ya Allah, kita tidak tahu waktu itu uang lahirannya dari mana. Dan alhamdulillah bisa saja kita bayar itu uang lahiran. Kita nggak tahu uangnya dari mana, kita lupa walau uangnya dari mana. Tapi alhamdulillah itu yang namanya rezeki ya, kita tidak sangka-sangka datang dari mana. Jadi kesulitan pas lahiran si Yusuf itu kita pindah dokter. Jadi dokter itu bayarannya lebih mahal. Yang dulunya kalau Mutmainah itu bayarannya cuman berapa ya? Mutmainah itu 600 apa 700 le. Kalau si Yusuf itu 3000 le atau 3 juta. Kalau Mutmainah cuman nggak nyampe 1 juta waktu itu. Si Yusuf
kita pindah dokter yang bagus dan rumah sakit yang bagus. Alhamdulillah. Penanganannya juga bagus. Saya trauma di dokter yang mutmainah waktu itu karena disobek, dijahit tapi nggak dibius. Walaupun murah, tapi Umi tidak mau karena Umi sudah trauma karena mutmainah waktu itu. Umi jahitnya pun terasa gitu, jadi sakitnya lama hilang. Dan Umi trauma di situ karena lahiran anak pertama di Indonesia nggak ada yang namanya disobek-sobek. Kalau di sini disobek terus dijahit dan nggak dibius. Makanya Umi trauma di dokter yang mutmainah ini. Padahal baik dokternya, murah. Kita cari dokter yang lain. Namanya dokter aja yang dulu dokter Barbara di rumah sakit umum. Dia orangnya orang Kristen, karena terpaksa kita di situ. Yang si Yusuf, dokternya namanya dokter Aja. Dia itu orang Muslim dan udah tua kayak nenek saya gitu. Dan pelayanannya lemah lembut. Dia banyak pasiennya itu orang Asia ya. Karena banyak orang Asia yang senang sama beliau karena orangnya baik, ramah, dokternya itu baik dia. Terus sebenarnya Umi dulu lahiran Yusuf itu bayarannya tuh sekitar 3 ribuan lebih ya, 3 ribuan hampir 4 ribu, 3 jutaan lebih gitu. Tapi karena dokternya baik, Umi pernah nanya gitu berapa gitu, dia paham, dokternya paham. Makanya dia bilang, kamu santai aja, nggak usah kamu pikirkan masalah bayaran, kamu bayar aja uang rumah sakit. Masya Allah. Kan dokter itu mereka tuh kan kalau prakteknya di rumah, pas lahirnya ke rumah sakit, dan kita itu nanti bayar dokter dan bayar uang rumah sakit. Biasanya mahalnya itu tergantung dokternya minta berapa. Alhamdulillah waktu si Yusuf lahiran, dokternya nggak minta bayaran, dia nyuruh bayar uang rumah sakit aja dan obat-obat termasuk bius. Itu kita bayar itu aja. Alhamdulillah si Yusuf tuh dibius. Jadi Umi tuh pas lahiran Yusuf enak. Jadi Masya Allah lahiran hamil anak ketiga itu maksudnya lebih enak gitu, tidak terasa, tidak terlalu capek, tidak terlalu kepikiran sampai stres begitu. Kalau Yusuf itu Umi paling rileks dan lahirannya Masya Allah cepat ya. Tapi dia ada sedikit masalah karena Umi ada penyakit Umi. Kalau Umi lemah mungkin disesar. Tapi karena walaupun Umi penyakitan, alhamdulillah masih bisa masih bisa normal. Jadi penyakit Umi itu waktu itu si Yusuf itu paling parah radang lambung ya, lambung, darah tinggi. Itu Umi kalau setiap hamil pasti darah tinggi. Kebanyakan orang kurang darah, tapi Umi selalu darah tinggi dan HB-nya turun. Darahnya naik, tensinya naik, tapi HB-nya turun. Kalau waktu hamil mutmainah itu Umi diinfus 7 kali. Itu karena saking rendah HB-nya, tapi darahnya sampai 160-70. Si Yusuf juga begitu. Jadi 160 turun paling 45 paling di bawah. Insya Allah, tapi pas lahiran itu darahnya normal. Itu. Jadi si Yusuf itu kontraksi palsunya 3 hari. Dia kontraksi palsu 3 hari, tapi pas hari lahiran, pas hari ketiga Umi minta air sama mama di Indonesia, suruh dibacain doa. Alhamdulillah pas dikasih air sama mama langsung, waktu itu almarhumah mama masih hidup ya, itu 2017 ya, mama itu masih hidup. Dan setelah Yusuf lahir itu mama sakit-sakit sampai meninggal. Mama itu kasih air, alhamdulillah langsung pecah ketuban. Karena Umi sudah keluar darah, sudah kontraksi, tapi belum waktunya kata dokter. Darahnya malah sudah hitam, kata dokter itu normal. Itu karena Umi di dalam ada penyakit, jadi bawahnya kayak gitu. Alhamdulillah dikasih air sama mama, langsung Umi pecah ketuban. Dikasih air sebelum maghrib, pecah ketubannya setelah maghrib. Kita jalan ke rumah sakit. Alhamdulillah lahirannya itu jam
11 kalau nggak salah, jam 11 malam. Karena pas setelah pecah ketuban itu kita nunggu pembukaan juga. Pembukaannya lumayan lama juga pembukaannya tuh. Tapi alhamdulillah pas dokternya datang itu nggak lama langsung lahiran. Dan lahirannya itu memang mungkin karena Umi penyakit, jadi sesak napas tuh ada ya. Umi sempat sesak napas, dikasih alat bantu pernapasan sama dokter. Umi itu waktu itu yang ada dalam pikiran Umi, mungkin ini sudah ajalnya Umi. Tapi alhamdulillah masih panjang umur. Umi sesak napas waktu itu, nggak bisa bernapas karena ini perut ada penyakit. Dan memang Umi kalau hamil pasti penyakitan ya, segala macam penyakit datang itu kalau hamil. Dan paslah hamil Yusuf itu Umi itu giginya keropos, 3 gigi yang keropos jatuh di atas, tiba-tiba jatuh karena Umi kurang kalsium. Nah, setelah itu Umi habis lahiran, pas bayinya keluar itu Umi sudah nggak tahu, ternyata sudah dibius. Jadi dijahit itu nggak kerasa, makanya Umi itu nggak trauma pas lahiran si Yusuf tuh, tidak trauma. Karena alhamdulillah dokternya itu memang udah berpengalaman dan baik, dia penanganannya juga bagus. Umi dibius dan tidak ngerasa dijahit. Alhamdulillah tidak dibayar dokternya, dia tidak mau ambil bayaran. Dia tahu kita, maksudnya dia tahu kita mahasiswa tuh keadaannya kayak gimana di sini, apalagi kita udah maksudnya tidak ngeluh, cuman nanya aja begitu. Beliau sudah paham itu dokternya. Nah setelah itu kita pulang, si Yusuf sudah bisa dimandiin. Si Yusuf, tapi mandiin Yusuf itu pas tali pusatnya jatuh ya, nggak nyampe seminggu, mungkin 3 hari ya, 4 hari udah jatuh. Nah, karena di sini obatnya bagus ya. Kita pas lahiran itu dokternya malah nanya, karena saya lahirannya itu malam ya, malam jam 11. Jadi kata dokternya, dan lahiran itu waktu itu cuma 2 orang, saya sama orang Thailand. Jadi rumah sakit itu sepi, nggak ada orang, cuman saya sama orang Thailand aja yang lahiran. Kata dokter mau pulang langsung atau mau tidur. Kalau mau tidur silahkan tidur, nggak ada bayaran lagi, itu gratis katanya. Masya Allah, saking baiknya itu dokter. Jadi saya bilang, dokter sepertinya saya tidur dulu karena saya capek. Jadi kita itu dikasih ruangan khusus tuh, yang pas Mutmainah itu kan rumah sakit umum, jadi ruangannya itu banyak orang di dalam. Jadi kita kayak di rumah sakit di Indo gitu. Jadi satu ruangan tuh berapa tempat tidur gitu berjejer. Dan Umi malu, soalnya gak nyaman kita tidur diliatin sama orang. Alhamdulillah di Dokter Aja di Rumah Sakit Taufikia itu Umi punya ruangan khusus sendiri, kamar mandinya sendiri, dan tempat tidurnya kita sendiri. Jadi televisinya juga ada, pokoknya VIP itu. Seharga begitu udah masuk VIP, sudah lumayan bagus gitu. Kita sendiri di kamar kita kunci. Kalau dokter ngasih obat atau apa itu sudah pokoknya kalau sudah mau dikasih obat atau apa itu udah gratis ya, karena bayaran kita udah selesai. Kata dokter semua yang maksudnya kita tidur selama sehari itu udah gratis, udah nggak dibayar. Masya Allah, memang berkah sekali lahiran Yusuf itu. Kita pikir uang, tapi ya Allah ada saja jalan yang Allah kasih itu, kemudahan yang Allah kasih. Padahal kita pas lahiran, pas hamil Yusuf itu kita simpanannya, kita nggak ada simpanan. Cuman pas waktu itu ada tiba-tiba ada orderan banyak nasi kan, ada yang catering. Alhamdulillah dari uang cateringan itu yang bisa kita bayar uang lahiran. Dan kita tidak minta ke siapa-siapa, kita nggak pinjam ke siapa-siapa. Karena di sini, pokoknya di Mesir ini kita harus berusaha sendiri, kita nggak bisa mengandalkan orang, nggak bisa mengandalkan orang lain. Karena kita semua mahasiswa di sini, kecuali pekerja TKW, nah itu mereka punya simpanan banyak karena mereka kerja kan. Kita di sini hanya mahasiswa. Dan Umi sering juga kalau udah kepepet,
Umi sering kerja juga sama orang Mesir. Umi karena kalau kerja di orang Mesir itu gajinya banyak ya, dolar, $700. Umi sempat kerja berapa kali di orang Mesir, 2 kali. Umi kerja sama orang Mesir itu karena memang udah nggak ada uang, kerjaan juga susah kalau nggak. Di sini enaknya kalau kita kerja sama orang Mesir ya. Dan di sini yang kerja sama orang Mesir bukan cuma TKW ya, mahasiswa juga banyak yang kerja sama orang Mesir. Ada mahasiswi. Kalau mereka maksudnya kadang mereka nggak mau minta kiriman dari orang tua untuk meringankan beban orang tua, mereka kerja juga. Termasuk suami juga pernah kerja di orang Mesir walaupun dia mahasiswa. Saya kan nggak kuliah, jadi saya bebas kerja atau enggak, itu saya bebas. Setelah lahiran Yusuf, Umi, si Yusuf sudah 3 tahun, penyakit Umi itu makin parah gitu. Umi itu sakitnya itu sebelumnya hanya radang lambung, mah, darah tinggi. Setelah lahiran Yusuf 3 tahun itu penyakit Umi itu makin parah. Jadi bukan penyakit itu aja, malah bertambah ada batu ginjal, sama telinga ini tiba-tiba jadi tuli ya. Telinga Umi ini nggak mendengar sama sekali, 2 telinga ini. Jadi kayak orang tuli, jadi Umi tuh nggak dengar. Kalau orang ngomong jarak jauh nggak bisa kedengaran. Jadi kayak ada sesuatu yang nutup di telinga tuh. Kita beli obat di orang Mesir, di apotek Mesir. Alhamdulillah dikasih obat itu, telinga Umi udah sedikit membaik dan dia tuli, bukan cuma tuli tapi sakit juga. Nggak tahu kenapa, pengaruh apa sampai begitu, kita nggak ke dokter. Setelah itu perut Umi itu membesar kayak orang hamil. Jadi itu 2020 bulan berapa gitu lupa. Jadi Umi itu perutnya besar sekali ya kayak orang hamil, dan ada yang gerak-gerak di dalam perut. Kita itu pikir Umi itu lagi hamil, semua tuh pada mikir Umi lagi hamil, dan Umi juga mikir Umi lagi hamil. Soalnya besarnya mirip kayak ini. Waktu itu besarnya begini juga. Ini sudah 9 bulan ya, tapi ya agak sedikit besar lah, ini terlalu besar gitu. Waktu itu karena ada yang gerak-gerak di dalam, tapi haidnya Umi lancar, maksudnya dia normal gitu haidnya, datang bulannya normal. Tapi kok tiba-tiba kayak ada yang gerak-gerak dalam perut. Dan Umi tuh terasa lemas kayak orang udah mau lahiran, lemasnya kayak begini, suka capek kayak gitu. Terus Umi tuh sering sesak napas, kalau berdiri itu kadang mau jatuh gitu. Ya kita inisiatif, kita beli test pack. Saya bilang kita test pack ini, kalau memang Umi hamil alhamdulillah, nauzubillah kita tidak mau ada penyakit gitu. Tapi kalau Umi hamil, Umi terima. Waktu itu 2020 ya, beli test pack dan hasilnya memang negatif. Umi nggak hamil. Dari situ sudah deg-degan, duk takut. Sebenarnya Umi itu mau hamil daripada penyakit, karena kalau hamil kan kita tahu ya sakit-sakit itu pasti karena hamil. Tapi kalau penyakit kita takut karena apa? Karena pasti bayar penyakit itu, maksudnya gimana ya, pokoknya kalau yang sudah namanya penyakit ya menakutkan lah. Dan dari situ kita ke dokter, dan kata dokter itu kayak ada gas dalam perut gitu. Jadi perut Umi membesar itu bukan karena hamil. Kita sampai maksa dokter, ya dokter mungkin lihat itu perutku ada baby atau enggak, karena anak-anak mau baby. Kata dokter ini bukan hamil, katanya kamu itu ada penyakit, dan penyakit itu kayak ada sesuatu gitu. Dia jelaskan dalam bahasa Arab, tapi Umi nggak paham itu apa. Abi juga nggak paham bahasa Arabnya apa itu. Udah disebutkan nama jenis penyakitnya, cuma kita nggak tahu. Tapi kalau yang gas kita tahu. Katanya itu gasnya bisa dikeluarin gitu, dikasih obat.
Tapi yang penyakit itu juga harus dikasih obat juga. Kalau dibiarin lama-lama kata dokter nanti bisa-bisa Umi dioperasi, dan Umi orangnya penakut kan. Ya Allah, untungnya kita cepat tanggap ya. Kalau enggak, Masya Allah, perut Umi sudah besar kayak orang 8 bulan 7 bulan. Nah, di situ Umi memang fokus kata dokter jangan banyak pikiran, karena sudah radang lambung, mah itu bergas dalam perut itu, dan ada satu penyakit itu nggak tahu namanya apa yang bikin itu kayak bayi gerak-gerak gitu. Nah, di situ memang Umi udah parah sakitnya. Umi itu memang udah nggak bisa kerja sama sekali, lebih lemas dari orang yang lagi hamil 9 bulan. Di situ Umi fokus. Jadi Umi tuh disuruh makan yang berkuah, sayur-sayuran, buah-buahan, jangan makan berminyak, jangan makan manis, jangan makan asin, jangan makan pedas. Makanan yang paling Umi suka semuanya dilarang. Dan Umi selama setengah tahun gak pernah makan nasi, dan kita orang Indonesia tahulah kalau gak makan nasi kayak gimana. Jadi selama 6 bulan itu Umi makannya cuman is itu roti dari gandum, makanannya orang Mesir, makanan pokok. Karena is itu rasanya mirip sagu kalau di kita. Jadi Umi enak-enak aja gitu, walaupun gak makan nasi tapi kenyang gitu, karena dia mirip sama makanan pokok kita di Ternate gitu. Jadi Umi selama 6 bulan tuh makan yang berkuah sampai bosan. Tapi alhamdulillah hasil kerja keras Umi membuahkan hasil. Karena waktu itu karena Umi sakit, kita jarang-jarang buka warung, nggak bisa bayar uang rumah, nggak bisa apa. Kita ada hutang komputer juga sama orang, dan kita udah ditagih waktu itu. Terus corona kan, itu adik-adik juga di Indo harus kita kirim uang, kasihan. Saya juga kan, mama sama bapak udah meninggal, jadi adik-adik itu jadi tanggung jawab saya juga. Walaupun ada saudara laki-laki, saya juga masih bertanggung jawab gitu. Setelah itu karena bingung, kita nggak ada uang, baru corona susah, kita jualan pun sarapan itu kadang itu sampai seminggu itu nggak ada yang belanja sama sekali, makanya kita nggak ada uang gitu. Ya terpaksa Umi tuh nekat kerja di orang Mesir. Gajinya itu $650 waktu itu. $650 apa $600, karena corona kan, jadi walaupun gajinya sedikit begitu Umi mau kerja aja. Sebenarnya standarnya tuh 700. Kalau kita orang Indonesia itu standar gajinya tuh $700 kerja di orang Mesir. Umi kerja selama 2 bulan, alhamdulillah menutupi semua hutang-hutang. Tapi sebenarnya Umi masih mau lanjut buat ini ya, tabungan sedikit gitu. Cuman kan Umi kan masih sakit waktu itu. Sakitnya masih pengobatan berjalan baru 6 bulan Umi kerja sama orang Mesir, dan kita kerja sama orang Mesir itu capek. Dan susah, istirahatnya itu nggak banyak, kerjanya malah yang lebih banyak. Dari situ Umi makin parah sakitnya. Umi sakit parah, langsung Umi minta keluar. Cuman majikannya baik, sebenarnya mereka nggak mau Umi keluar, tapi kan Umi lagi sakit parah, mereka izinin Umi keluar. Ternyata keluar, kita tuh ada najar. Kalau najar kita itu, kalau YouTube sudah dimonetisasi, insya Allah kita Umi hamil gitu. Karena sudah anak-anak sudah pengen punya adik gitu. Dan kita nggak duga-duga ini hamil nih, karena mungkin karena kita sudah bernajar ya, dan YouTube sudah dimonetisasi. Sebenarnya kita belum nanti sudah memang mendapatkan uang baru. Maksud kita tuh sebenarnya nanti sudah mendapatkan uang baru Umi hamil. Ternyata YouTube-nya udah dimonetisasi, langsung Umi hamil, sudah hamil. Ini kita, maksudnya kita nggak sengaja, tapi memang karena mungkin najar kita ya, kita terima. Alhamdulillah pas Umi lagi hamil ini, awalnya Umi nggak bisa makan gula, nggak bisa makan minyak. Sekarang Umi bisa, dan penyakit Umi yang aneh-aneh itu
kayak berkurang gitu. Apa berkah karena hamil ini? Tapi kita nggak tahu ya. Masya Allah, semenjak hamil keluhan Umi itu berkurang ya. Sekarang alhamdulillah Umi ini sudah 9 bulan. Pas hamil pertama itu tidak tahu kenapa Umi ketahuan hamil itu pas usianya 2 bulan. 2 bulan lebih masuk 3 itu karena maksudnya sudah telat. Umi itu sudah ragu, kenapa udah kayaknya Umi salah hitung deh. Umi bilang begitu, kayaknya salah hitung. Ini belum datang bulan. Kita beli test pack lah. Beli test pack, alhamdulillah positif. Kita test pack itu kalau nggak salah bulan Desember ya. Iya, Desember 2020 kita test pack positif. Kita ya alhamdulillah bersyukur karena itu semua kan titipan. Walaupun kita berusaha minta, tapi kalau belum dipercaya sama Allah, belum dikasih. Tapi ini pun walaupun kita belum minta, tapi sudah diamanahkan. Ya mau gak mau ya kita jalanin dengan bismillah lah itu. Alhamdulillah Umi sudah 9 bulan, perut Umi sudah besar nih. Sekarang tinggal menunggu waktu lahiran. Kak Ina, mana perut Umi? Apa bosok? Alhamdulillah sekarang Umi sudah 9 bulan ya. Dan perkiraannya nanti Umi lahiran bulan September tanggal 15 kata dokternya. Ya mohon doanya semoga lahiran yang ini Umi kuat dan bayinya sehat sampai lahiran, kita bisa menjalani sampai hari haya, nggak ada kendala, semua penyakit Umi cepat diangkat gitu. Penyakit Umi ini masih ada tapi setidaknya udah sedikit menghilang gitu, nggak kayak tahun 2020 kemarin itu memang parah. Alhamdulillah sekarang pas hamil, Masya Allah udah mulai ringan badan Umi, udah bisa makan yang Umi suka. Tapi jangan kebanyakan cabai itu belum bisa Umi makan karena setiap kalau Umi makan pasti sakit, mah Umi itu pasti sakit dan di belakang masih agak panas-panas gitu. Nah, dan uang lahiran ini uang lahirannya ini kita juga sebenarnya belum ada simpanan, walaupun udah 9 bulan kita belum ada simpanan buat lahiran. Kemarin sempat kita tabung uang lahirannya tapi udah kepake karena tahulah sekarang kan masih corona ya, dan masih banyak pengeluaran uang rumah. Kan Umi kan sering buka sarapan, sering enggak, karena kata dokter Umi sebenarnya banyak istirahat. Dokter itu pernah bilang Umi jangan kerja walaupun cuma cuci piring, nggak bisa kata dokter, karena Umi itu kan ada penyakit di dalam, terus lagi hamil, nggak boleh capek. Tapi kalau nggak kerja, Umi bilang ke dokter, kalau nggak kerja kita nggak dapat uang dokter, saya bikin warung makan. Dokternya ketawa, katanya iya tapi jangan banyak pikiran gitu. Alhamdulillah Umi kalau nggak pikiran itu berasa enak, tapi kalau pikiran itu cepat capek, langsung darah Umi itu naik. Kemarin sempat naik itu 140 apa 145. Alhamdulillah hamil ini itu semuanya stabil ya. Biasanya Umi kalau hamil darah tuh tensi darah naik. Yang ini kemarin alhamdulillah naiknya cuma 140. 140 enggak 130 ya, 35 apa 30 enak tahu Umi tensi darah. Oke teman-teman, iya 100. Jadi ini kemarin sempat darah Umi itu ini ya, ini darah Umi ini 140 ya, 140 per 70. Ini yang dari dokter ya, per 90. Nggak tahu 90 itu apa, gula atau apa ya. Nah ini hari 4 hari ya, 4 hari berikutnya ditensi ulang, ini udah turun 70, udah stabil.
Yang 140 itu masih darah, tensi darahnya masih segitu, tapi kata dokter udah lumayan stabil ya. Alhamdulillah, ini surat dari dokter ya, kertas dari dokter. Dan ini semua resep-resep yang ditulis dokter. Ada beberapa resep ini ya. Ini obat-obat Umi. Obat yang Umi berhasil minum selama hamil ini. Ini banyak obat-obatnya. Mencet-mencetin. Ini obat-obat yang dibisir kayak gini ya. Itu obat vitaminnya. Ini apa ya? Ini kertas apa nih? Ini itu kertas dari dokter lagi. Nah, Ini kan tadi udah. kalau ini obat telinga ya. Waktu telinga Umi nggak bisa mendengar, Umi pakai obat ini. Ini dari dokter juga, dari apotek. Ini obat dari dokter juga ya. Pokoknya banyak ini obat-obatnya. Umi sampai puyeng minumnya. Tuh, jadi mohon doanya teman-teman. Semoga rezeki Umi dan keluarga dimudahkan dan kami bisa melalui kesulitan-kesulitan saat lahiran, dan Umi diberi kekuatan agar bisa melalui proses lahiran dengan selamat, dan anak calon bayinya sehat dan panjang umur, amin. Sekian ya teman-teman, jangan lupa ikuti nanti proses Umi pas mau menuju ke rumah sakit. Oke, pasti seru deh. Kita pasti seru, kita lahiran di negara orang itu pasti seru. Apalagi dalam keadaan corona begini. Sekian. Assalamualaikum teman-teman. Bye bye.